ya kepanasan melihat tweet-tweet ini, tetapi juga sebagai rasa cinta kami kepada para ulama kami hanya sebatas merespon saja. Tidak kemudian karena tweet ini kami harus beradu fisik begitu, kami harus main pukul begitu, ya. Seperti apa yang pernah terjadi kepada saya ketika saya di Medan itu menyuarakan untuk menolak Habib Rizik turun ke Medan, karena pada saat itu kondisinya adalah suasana politik dan memang Habib Rizik ingin dijadikan alat, ya, sebagai dari salah satu kelompok untuk menggalang massa, untuk menggalang pemilih pada saat pemilu tersebut. Maka saya menolak, saya secara tegas menolak kehadiran beliau karena sangat kental dengan suasana politik. Dan saya anggap pada masa itu saya anggap FPI itu sudah memiliki hubungan dengan ISIS, ya. Sehingga akhirnya dengan kejadian itu pada saat saya mengajar dalam satu pengajian di satu tempat, saya dikepung oleh oknum-oknum FPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mari sama kita berselawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari mudah mengajak kita semua untuk memperbanyak sholawat, apalagi kita telah masuk pada satu bulan, di mana di bulan inilah Nabi kita, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, dilahirkan. Sahabat-sahabat Malimudo, kita berjumpa lagi pada channel ini, ya, channel Malimudo TV. Ada beberapa sahabat-sahabat yang bertanya, kenapa saya lebih senang dipanggil dengan nama Malimudo daripada nama asli saya. Nama asli saya Ahmad Muzani, ya. Saya itu senang dipanggil dengan Malimudo itu karena Malimudo ini adalah satu gelar yang diberikan oleh orang kampung di kampungnya ayah saya terhadap atuk atau kakek, ya, atuk atau kakek dari ayah saya. Jadi ayah saya itu punya atuk, ayahnya dari atuk saya, ayahnya dari kakek saya, ya, yang mendapat gelar di kampungnya dengan gelar Malim Mudo. Sebenarnya Malim itu asalnya adalah muallim, ya. Kemudian di kampung saya di daerah Ujung Gading, Pasaman Barat, muallim itu berubah menjadi malim, ya. Malim Mudo. Kenapa atuk atau kakek daripada ayah saya itu mendapat gelar Malim Mudo? Karena memang kakek atau atuk dari ayah saya itu sejak usia yang masih muda itu sudah mengajar ilmu-ilmu agama di kampungnya di Pasaman Barat, ya, di daerah Parit Ujung Gading. Karena mengetahui bahwa
kakek dari ayah saya atau atuk dari ayah saya ini bergelar Malim Mudo, maka saya secara pribadi, karena menganggap saya masih zuriat daripada beliau, maka akhirnya saya bertabarruk, mengambil berkah dari nama tersebut. Nah kemudian ya bukan menggelar diri sebagai seorang muallim ya, bukan, tetapi hanya dengan niat tabarruk saja, hanya dengan niat mengambil berkah saja daripada atuk dari ayah saya. Alhamdulillah. Itu saya jawab langsung ya. Jadi saya itu bukan menggelar diri saya sebagai seorang muallim, karena saya jauh daripada gelar tersebut, tetapi saya hanya bertabarruk saja, bertabarruk dengan atuk atau kakek daripada ayah saya. Sahabat-sahabat Malim Mudo, beberapa hari yang lalu Malim Mudo membaca tweet ya, yang sebenarnya ini membuat kita jengkel, membuat kita kesal, karena ini berkaitan dengan ulama-ulama kita, karena ini berkaitan dengan guru-guru kita, dengan kiai-kiai kita. Ada tweet, tetapi ini saya baca di Instagram ya. Instagramnya saudara Faisal As-Segaf. Pada tweetnya yang saya baca di Instagram ini tertulis tweet dari saudara Faisal As-Segaf yang mengatakan, wajar PBNU dalam 2 dekade ini seolah komplotan politisi siluman berkedok agama, berkedok ulama ya, berkedok ulama. Mereka disatukan atas klaim histori sebagai ormas terbesar. Jadi dia menganggap bahwa NU itu sebagai ormas Islam terbesar hanya klaim-klaiman semata. Kemudian berjalan mundur tanpa memberi solusi yang signifikan. Gus Durin dan Said Akil adalah aktor simbolik daya rusak yang mereduksi Nahdlatul Ulama. Ini jelas satu penghinaan terhadap ulama-ulama kita, terhadap guru-guru kita, terhadap kiai-kiai kita, ya, apalagi dengan bahasa komplotan politisi siluman. A'udzubillah min dzalik. Saya secara pribadi sebenarnya ingin marah, tidak senang, tetapi kemudian atas dasar penghinaan saudara Faisal As-Segaf ini kepada kiai-kiai kita, kepada ulama-ulama kita yang sebenarnya ini sudah biasa. Sudah banyak kita lihat baik di WhatsApp, di Facebook dan lainnya berseliweran penghinaan-penghinaan kepada kiai kita, kepada ulama kita yang tidak pernah kita tanggapi dengan kekerasan. Saya menganggap diri saya sebagai santri daripada ulama-ulama kita ya. Di tweet yang selanjutnya dia Faisal As-Segaf ya menyindir Gus Dur, Hasyim Muzadi, dia sebut nama saja begitu, Akil Sirat, sampai dengan Gus Baha yang kini dijagokan untuk pimpin PBNU. Mereka bukan ulama tapi politisi. Nauzubillah min dzalik. Ini adalah satu bentuk penghinaan. Saya yakin bahwa Kiai Said, kemudian Gus Baha dan lainnya ya, yang dianggap oleh Faisal As-Segaf ini bukan ulama, hanya politisi, atau pada tweet sebelumnya dia mengatakan bahwa yang ada saat ini hanyalah komplotan politisi siluman berkedok agama.
saya yakin ulama-ulama kita tetap tenang, tetap teduh, ya, tidak kebakaran, tidak kepanasan. Maka melihat mereka sabar, melihat mereka tenang, melihat mereka tetap dingin, tetap tenang, ini satu hal yang luar biasa bagi kami, santri-santri daripada ulama-ulama kami di Nahdlatul Ulama. Kami yang ya kepanasan melihat tweet-tweet ini, tetapi juga sebagai rasa cinta kami kepada para ulama kami hanya sebatas merespon saja. Tidak kemudian karena tweet ini kami harus beradu fisik begitu, kami harus main pukul begitu, ya. Seperti apa yang pernah terjadi kepada saya ketika saya di Medan itu menyuarakan untuk menolak Habib Rizik turun ke Medan. Karena pada saat itu kondisinya adalah suasana politik dan memang Habib Rizik ingin dijadikan alat, ya, sebagai dari salah satu kelompok untuk menggalang massa, untuk menggalang pemilih pada saat pemilu tersebut. Maka saya menolak, saya secara tegas menolak kehadiran beliau karena sangat kental dengan suasana politik. Dan saya anggap pada masa itu saya anggap FPI itu sudah memiliki hubungan dengan ISIS, ya. Sehingga akhirnya dengan kejadian itu pada saat saya mengajar dalam satu pengajian di satu tempat, saya dikepung oleh oknum-oknum FPI padahal sudah dibubarkan. Bahkan saya setelah keluar dari masjid ingin dinaikkan dalam satu angkutan umum sendirian. Jadi dirangkul kemudian ingin dinaikkan ke satu angkutan umum gitu, ya. Ini cara-cara mereka. Ini cara-cara mereka ketika mereka merasa bahwa ulama mereka dihina, ya. Padahal kita sama sekali tidak menghina, kita hanya menolak saja, tapi tidak menghina dengan bahasa-bahasa seperti ini. Ini adalah bahasa-bahasa penghinaan menurut saya, ya. Nauzubillah min zalik. Iya. Saya bisa tersenyum karena melihat ketabahan daripada ulama-ulama kita. Kita tahu bagaimana dulu Gus Dur dicaci maki, dijatuhkan, dijelek-jelekkan, ya. Kita tahu saat ini Kiai Said, bahkan Gus Baha yang tidak ikut-ikutan dalam masalah politik pun juga diserang oleh saudara Faisal As-Segaf ini. Di satu sisi juga saya ingin marah, tetapi kemarahan saya hanya bisa saya tahan pada diri saya. Dan saya coba untuk mengungkapkannya di channel saya ini. Tetapi hanya sebatas itu saja. Melihat penghinaan dari saudara Faisal As-Segaf terhadap ulama-ulama kita, ya. Sampai dia ingin mencalonkan atau menggagas saudara HNW dari partai PKS, ya, yang kita tahu bahwa secara ideologi sangat berbeda antara ideologi PKS dengan ideologi Nahdlatul Ulama. Dan jelas ini tidak tepat, ya, tidak tepat. Saya sebagai warga Nahdliyin, ya, bukan hanya sebatas mengaku-ngaku warga Nahdliyin, ya. Saya punya kartu anggota NU. Kalau HNW
kemudian digadang-gadang oleh Faisal Assegaf untuk memimpin Nahdlatul Ulama, maka saya secara tegas menolak. Karena ideologi antara PKS yang merupakan anak dari Ikhwanul Muslimin di Mesir, organisasi terlarang yang sudah dinyatakan sebagai organisasi teroris, organisasi terlarang ya, dan sudah dibubarkan di Mesir, kemudian ingin memimpin, kemudian anaknya PKS ingin memimpin Nahdlatul Ulama, ya jelas kita menolak. Saya menolak secara tegas. Nah, kemudian setelah itu muncul pula pernyataan dari saudara HNW yang mengatakan bahwa dia menolak jika dirinya dicalonkan sebagai ketua Nahdlatul Ulama. Ini lucu ya. Jadi yang menggagas atau yang menyuarakan atau yang mengisukan itu bukan dari pengurus Nahdlatul Ulama, bukan panitia muktamar, ya. Kemudian yang diisukan, yang digagas merasa pede bahwa ya dia digagas menjadi atau diharapkan bisa memimpin Nahdlatul Ulama. Ini sama seperti ada klub sepak bola di Indonesia itu menolak bertanding di Liga Eropa gitu. Ya ini lucu lah kalau kata orang Medan, lawak-lawak gitu ya. Kalau kata orang Medan lawak-lawak. Ya kadang saya suka tertawa melihat para politisi gagal ini seperti Faisal Assegaf ini. Ini Faisal Assegaf itu sedang menumpang nama NU karena namanya yang sudah redup ya. Kemudian dia mencoba untuk berkait di Nahdlatul Ulama untuk mendongkrak popularitas dia kembali ya. Sebenarnya saya rasa Faisal Assegaf ini hanya ingin mendongkrak popularitasnya saja dengan cara yang menurut saya sangat tidak bijak, sangat kotor, sangat tidak baik ya. Dan cara-cara yang kotor. Ya silahkan antum dongkrak popularitas antum, tapi kami bermohon dan berharap agar antum mendongkrak popularitas dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, bukan dengan cara memaki dan menjelek-jelekkan ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Ya, sebenarnya kita harus marah, tapi hanya sebatas ini sajalah. Tidak bisa kita bersikap keras atau melawan Faisal Assegaf dengan cara-caranya, dengan memaki dia, dengan mencaci dia. Ya, saya rasa juga kita membalasnya dengan cara memakinya, mencacinya juga tidak tepat juga, karena kiai kita, ulama-ulama kita menunjukkan bahwa mereka benar-benar ulama. Mereka diam, tidak ambil pusing, ya. Tetap saya melihat senyuman dalam wajah-wajah mereka, dan itu menenangkan saya sebenarnya, meneduhkan hati saya melihat sikap para ulama kita. Dan saya semakin yakin bahwa mereka ulama. Mereka sebenar-benar ulama dengan ketenangan, dengan ketabahan, ya. Masih terlihat senyum indah di wajah ulama kita. Semoga Muktamar Nahdlatul Ulama di Lampung nantinya berjalan dengan baik, kita doakan berjalan dengan lancar, dan siapapun yang terpilih
kita dengar dan kita taat kepada siapapun daripada calon nanti yang bakal mencalonkan diri dan kemudian menang ya sesuai aturan dalam muktamar tersebut. Hanya ini dari Malimuduh. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.